Indonesia, gimana sih menurut kan Pak Budi pengalamannya ke keliling banyak dunia dengan konferen dan ketika balik ke Indonesia, apa sih yang apa yang diformulasikan di situ gitu, gimana sih cara berprakteknya dengan berbagai macam intervensi, apa yang terjadi di Indonesia ketika Pak Budi berpraktek? Ya, kalau di Indonesia ya naik turun lah gelombangnya. Jadi sebenarnya saya sadar Indonesia itu masih muda, negara yang sangat muda. Cuman kita lihat bahwa setelah Perang Dunia Kedua, Jepang kalah karena bom atom itu, mereka maju banget. Terjadi dia bisa meniru semua yang produk Amerika, mulai dari sepeda motor. Sementara Indonesia itu enggak. Ini negara yang konsumerisme, sehingga karena konsumerisme di segala hal, termasuk di bidang arsitektur. Jadi banyak sekali orang kaya yang nggak yakin arsitek Indonesia bisa. Jadi selalu hire arsitek asing. Anda lihat di sepanjang Sudirman itu semua karya arsitek asing. Jadi waktu boom Indonesia tahun itu karena mereka orang middle class Indonesia itu hanya appreciate arsitek asing. Nah itu mungkin berubah secara gradual sekarang ini karena information teknologinya udah cepat sekarang, itu mungkin perlahan-lahan mulai bisa appreciate arsitek Indonesia. Nah sementara saya ke Jepang kemarin itu memang karena kita ini lemah di segala hal. Misal arsiteknya bisa sekolah tinggi-tinggi, jalan-jalan sampai jauh, jadi apresiasinya arsitek udah sampai di atas gunung ini ya. Tapi nggak ada sekolah tukang, jadi sami mawon untuk mengimplementasikan tuh nggak bisa gitu. Nah sementara saya kalau di Australia itu kan ada sertifikasi tukang, mulai dari tukang batu, tukang kayu, tukang, semua tukang itu ada sertifikasinya. Mereka sekolah sehari sekali ya. Misalnya tukang batu dia sehari sekali, seminggu sekali selama 4 tahun itu dapat sertifikasi. Terus nanti tiap tahun di-upgrade, di-review lagi untuk dia dapat sertifikasi. Dan itu menurut saya ketika kita dapat project, misalnya costnya seberapa besar, oh mau bagus lagi pakai ini dong, tukang batu yang punya sertifikasi, yang pakai kartu gold gitu. Sehingga dia mengenal tentang batu, joinnya segala macam. Dia bisa tahu membaca gambar arsitek, terus dihitung ulang speknya gimana. Jadi hasilnya dari gambar kita kayaknya tak lebih bagus aslinya gitu. Dan itu sedih kita karena kita bisa maju ininya enggak, ini stagnan selama sekian puluh tahun, nggak ada pendidikan yang tidak bawah. Gapnya terlalu besar. Dari konstrain yang ada di Indonesia, apa yang Pak Budi dan BPA berusaha capai gitu? Nah, jadi ada beberapa metode. Jadi metodenya kalau dengan tukang ini kita lihat kondisinya, misalnya kondisi di Salatiga tukangnya bisanya apa, dikembalikan lagi, oh bisanya baru nyambungnya. Akhirnya saya harus menjadi pemaaf. Waktu awal-awal saya sangat frustasi. Cuma sekarang jadi pemaaf, jadi oke deh gitu. Jadi malah kita maafkan dari awal supaya kita nggak sakit hati banget. Jadi kita harus menyiapkan guideline itu. Tapi kalau secara konsep, kalau sama klien saya sampai mentok. Kemarin contoh aja ya, saya meeting mau dapat projectnya, kita bikin market, ini belum, ya karena saya seneng banget sama kliennya, nih 50 market. Oh yang itu ya. Oh ya iya. 50 market. Jadi ini kalau nggak passion nggak mungkin gitu. Pokoknya nggak ada prinsip gini aja deh. Nah, iya. Jadi maksud saya kalau punya passion di arsitektur itu nggak, kita kan memang kalau di kantor arsitek itu banyak arsitek yang apa ya istilahnya ngejar quantity. Kalau misalnya quantity itu nggak penting, asal kita cukup aja. Ngejar quantity itu maksudnya targetnya mungkin
setahun ini dapat 10 mall, 10 apartemen. Nggak penting, akhirnya dia copy paste aja, udah dinanya di copy paste aja, diputar-putar yang penting dapat. Jadi apartemen sebanyak-banyaknya gitu, nggak penting itu. Itu akhirnya jadi kapitalis bukan jadi arsitek. Arsitek itu adalah orang yang memikirkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan site, terus site-nya gimana, sensitivitas gitu. Jadi kayak Corbusier itu sedikit tapi nendang banget. Jadi harusnya memang gitu. Cuman problemnya kalau di Indonesia itu kita ini jadi kalau misalnya di satu kota itu seorang pemimpin biasanya didampingin arsitek kota. Di Indonesia itu enggak, jadi bingung ngarahinnya. Nah harus ada arsitek kota, terus ada satu lagi nanti didampingin oleh kayak graphic designer. Jadi environmental graphic itu penting banget untuk mengatur signage segala macam. Kayak di Indonesia kan, Indonesia tuh the most chaos sign in the world mungkin. Nah yang salah di Bandung di copy aja seluruh Indonesia. Signage-nya fontnya nggak peduli apa, yang penting gede gitu. Waduh sampai Banyuwangi sampai mana ditiru aja gitu. Bahaya. Nah jadi kadang-kadang karena nggak desain oriented tuh, desainnya jelek, di fotokopi aja. Jakarta jadi misalnya busway kan rasakan baik stasiun busway itu kan karena keadaan situasi kita udah padat mencari solusi sehingga bentuknya gitu-gitu ya, itu ditiru di daerah-daerah. Di Jogja kan sedih di copy paste. Kalau arsitektur Indonesia ke depannya gimana sih dari situ? Menurut Pak Budi akan seperti apa arsitektur Indonesia ke depan dari kondisi yang sekarang ini? Indonesia ke depannya mungkin makin baik, cuman pelan sekali. Jadi karena dunia desain itu virus desain tuh kita harus ditularkan ya. Sementara yang punya virus desain tuh kecil orangnya, pasukannya sedikit gitu. Mungkin kalau beberapa atau yang saya lihat di BPA itu ada selain arsitektur tapi juga ada instalasi. Oh iya. Instalasi itu adalah bagian yang tidak terlepas lah dari BPA gitu ya. Kenapa, apa tujuannya dan ya pokoknya bisa cerita nggak tentang instalasi itu? Kayaknya soalnya menarik sih instalasi dari BPA gitu. Iya, jadi menurut saya memposisikan arsitek itu sebagai katalis bagi masyarakat. Jadi arsitek itu perlu bersuara untuk mengkritisi sesuatu. Kita harus berdemonstrasi juga, cuman dengan gaya arsitek yang intelektual dan elegan, ya kan? Misalnya saya mau demo, kan nggak perlu saya komunas bahwa itu nggak perlu, tapi dengan cara lain, salah satunya dengan instalasi. Menurut saya instalasi satu produk kecil yang bisa memberikan message khusus pada masyarakat, kecil aja. Itu menurut saya cuma dengan biaya yang pas, tapi kita bisa memberikan message penting. Misalnya salah satu yang kemarin vertikal kampung di Kemang itu, idenya adalah saya membayangkan masa depan itu kampung itu hampir mirip dengan Tokopedia. Jadi orang bisa belanja lewat Tokopedia. Jadi seorang gubernur itu yang penting bikin platform aja gitu. Platform terus nyiapin utility. Sehingga orang tuh beli rumah tuh benar-benar murah. Hanya diplot dengan gambar gitu. Terus mereka minggu ini, bulan ini saya dapat gajian bisa beli jendela. Order jendela dikirim, order dinding, minggu depan dinding lagi, besok dinding. Akhirnya dia menjadi arsiteknya sendiri. Nah, itu adalah satu ide atau gagasan di mana seorang pemerintah itu bisa menyediakan sebagai fasilitator saja, fasilitator yang murah dan terjangkau.
Kalau di luar kan ada juga instalasi yang di luar. Ya pasti di luar itu karena melihat kapabilitas atau hasil yang sebelumnya, terus buat instalasi juga. Tapi apa yang disuarakan di luar yang tidak ada kaitannya sama Indonesia, apa yang memang tentang passion aja dari mereka, atau memang ada misi yang lain? Jadi sebenarnya selalu konteks, Mas Andi. Jadi konteks itu penting. Jadi seperti Milan Design kemarin kan memang ada kuratornya judulnya Capitalism is Over. Nah, menurut saya mereka itu satu tema, berarti ada tematik yang saya kembangkan. Nah, saya membuat ide terus diterima terus baru. Jadi sebenarnya karena itu konteksnya, kalau Indonesia ya konteksnya kasualitas masalah di Indonesia. Sementara kalau di Europe selalu konteksnya masalah di Eropa. Misalnya konteks kapitalisme software. Jadi di Italia itu Amazon sama IKEA itu merajalela. Jadi desainer itu mulai terpinggirkan. Jadi untuk katalisator ini membuat desain yang keren, yang stylish, cuma sedikit limited edition itu melawan ini semua yang serba masif. Nah itu konteks Mas sebenarnya. Dengan skala yang berbeda. Sebagai arsitek Indonesia yang hidup di Indonesia, yang juga mencari nafkah sebagai manusia dari Indonesia, apa yang Budi pikirkan tentang bagaimana arsitektur Indonesia dari sisi Budi Pradono untuk Indonesia, atau apa yang merasa sudah dilakukan untuk arsitektur Indonesia di Indonesia dari sisi Budi Pradono? Kalau dari sisi Budi Pradono itu karena tiap kali saya jalan keluar selalu sedih kan, jadi saya merasa yang terjadi adalah ada ketimpangan yang dibangun tuh kapitalisme terlalu kuat. Nah sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke Jepang, institusi budaya itu dibangun setiap tahun dan kecil banget, misalnya Ando Museum, coba kurang dari 100 meter jadi museum gitu. Nah, apalagi itu museum gila, itu kecil banget tuh sih, tuh masuk jalan jauh sampai ke pelosok-pelosok, terus dia pagi dijual aja. Tado Ando juga ya? Tado Ando cuman berapa? Iya. Mungkin ya Gue bikin setengahnya kalau rumah ini 60 meter ya, dan itu di kampung, bener-bener kampung, aduh jauh ya, naik kapal sekampung, aduh. Saya mau encourage gitu, jadi misalnya terus saya ke ini museum Hiroshi Senju, udah belum, Karyuzawa. Nah itu juga harus menginspirasi karena senimannya sendiri hire arsitek untuk membuat museum, satu museum gitu. Nah jadi saya merasa di Indonesia kalau di mapping di Jogja itu banyak sekali seniman yang udah mapan, udah patut untuk membuat museum. Jadi dalam waktu dekat atau ke depan tuh saya mau encourage biar kecil, mengencourage people, seniman, arsitek siapapun untuk membangun small institution, apa namanya, culture institution itu. Nah salah satunya di sekitar P House. Jadi P House itu rumah untuk ayah saya itu. Satu orang sepakat bikin yayasan namanya Wahyu Pradono Foundation. Nah akhirnya nanti dari sana ada galeri, encourage orang-orang kampung itu membuat keju sendiri, terus membuat recycle dari tas, tetangganya semua di encourage semua gitu. Jadi itu akhirnya menjadi mengembangkan kompleks kawasan cultural. Jadi karena saya belajar dari Jepang itu tidak harus di kota-kota besar yang terkenal, nggak usah. Yang pulau terpencil, kecil tapi nendang, kecil jabir, tapi kita perlu banget supaya mendidik orang lebih beradab ya. Itu kita penting banget, itu kurang. Di Jepang tiap tahun pasti ada museum yang baru. Kita nih 70 tahun nggak ada museum, tambah satu pun nggak nambah. Karena cara berpikirnya beda. Cara berpikir itu museum besar banget. Jadi perlu dana besar, akhirnya mimpi aja. Padahal di sana itu museum itu sesuatu yang kecil ya, punya dana secukupnya, asal serius aja semua dipikirin.
Ya Mas Ani. Hmm. Nah menurut saya Kopi Manyak ini salah satunya cultural institution karena tempat berbagi. Nah jadi menurut saya semua teman-teman harus bergerilya untuk menciptakan cultural institution supaya kita menjadi negara yang beradab, bisa dikunjungin gitu karena cultural institution. Jadi saya nggak merasa nggak penting.